Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap menjaga dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsyahun nas wasyawni. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di yaumil akhir nanti itu ada tujuh orang golongan yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat perhitungan di yaumil akhir. Salah satu di antaranya adalah seseorang laki-laki yang diajak oleh perempuan kaya untuk melakukan sesuatu yang di luar atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menolak karena Allah taala. Dia takut karena Allah taala, maka dia menolak. Kenapa ini saya angkat sedikit? Karena ini juga berkenaan dengan puasa yang menahan daripada hawa nafsu. Di dalam kitab Mujma'il Al-Lataif kemudian diceritakan kembali di dalam kitab An-Nawawi, kitabnya Mukasyafatul Qulub, artinya di balik ketejaman hati. Di situ diceritakan bahwa ada satu keluarga. Keluarga ini miskin, tetapi istrinya cantik. Pada suatu saat, ketika suaminya ini jatuh sakit, jadi tidak ada yang mencari nafkah. Ketika sudah berlanjut beberapa hari, akhirnya persediaannya pun habis. Maka mulailah terjadi kelaparan di antara keluarga miskin ini. Anak-anaknya merengek karena kekurangan makan. Habis makanan di rumah, tidak ada lagi yang bisa dimakan, maka menyuruhlah suaminya untuk istrinya pergi bekerja. Kemudian istrinya keluarlah untuk bekerja, menemui seseorang lelaki kaya. Dan dia menceritakan kehidupan di rumahnya, bahwa dia sengsara, bahwa tidak makan dan minum untuk beberapa hari. Karena suaminya dalam keadaan sakit yang sudah lama. Tapi apa kata seseorang itu? Saya akan membantumu apabila engkau memenuhi kebutuhanku. Artinya memenuhi kebutuhan syahwatnya, maka perempuan itu boleh diberi sesuatu. Tetapi karena keimanan yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri seorang perempuan itu, maka dia pulang menghindari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di rumahnya, anak-anaknya datang kembali merengek karena kelaparan. Tidak ada yang sanggup melihat anak kalau ketika lapar itu tidak diberi makan. Dengan berat hati perempuan ini kembali ke laki-laki itu.
Karena Allah telah menitipkan keimanan yang kuat di dalam diri perempuan ini, maka ketika diajak sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bergetar hati perempuan ini. Maka saudagar itu ketakutan. Kenapa kamu seperti ini? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudagar itu kembali dia sadar terhadap apa yang mau diperbuat terhadap wanita ini. Maka dia kembali ke rumahnya dan mengambil semua kebutuhan perempuan ini dan diberikanlah kepada perempuan ini dan dibawa pulang ke rumahnya. Apa hikmah dibalik kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Di Balik Ketajaman Hati? Bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan sesuatu yang memang sesuai kebutuhannya. Allah akan menjamin sesuatu ketika iman itu sudah ada muncul di dalam diri seseorang manusia. Apalagi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang yang bertakwa. Takwa itu di dalam bahasa pengertiannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pada saat Nabi Musa diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah kepadanya kepada saudagar tadi. Ternyata saudagar tadi ini lama setelah itu dia meninggal. Lalu sebelum meninggal, Nabi Musa ini berkata kepada saudagar itu, "Wahai Fulan bin Fulan, ada apa sebenarnya engkau telah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pekerjaan apa yang telah engkau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosamu?" Maka dia berceritalah tentang kejadian-kejadian yang telah dialami terhadap perempuan itu. Perempuan ini karena takut kepada Allah, maka dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama setelah itu saudagar ini meninggal dan ada yang bermimpi. Dan memimpinya ini dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang pernah ia lakukan. Dia menolak karena ketakutannya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fakir aja takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi saya kata saudagar waktu itu. Maka itulah dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menempatkan kepada tempat yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surga, tempat yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita berbuat sesuatu, maka janganlah sampai kita tidak bisa termotivasi karena ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam berdoa, maka doa kita haruslah ada dari rasa takut itu muncul sehingga Allah mau menerima doa-doa kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan cerita ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang dapat menahan hawa nafsunya, insyaallah maka jannah adalah berhak dia tempati. Itulah yang juga dikatakan oleh Bapak Walidi dari Kalimantan. Siapa yang dapat menahan hawa nafsunya, insya Allah maka surganya lah tempat tinggalnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi diri saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.